tolong diingatkan, sudah tidak masihnya lagi kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi masyarakat. Itu pembinaan yang kita lakukan. Iya, mungkin karena masih baru juga ya Pak ya, semuanya masih berjalan proses sesuai waktu begitu ya Pak? Iya, itu proses. Semua butuh proses dan mudah-mudahan akhirnya seperti yang kita harapkan begitu, sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Pak Zulmeldi dan Pak Ayat Prasetyan. Ya baik pendengar yang baru saja bersama saya di 94,3 Pro 1 RRI Medan Kanal Inspirasi, kita bersama Bapak Wakil Wali Kota Medan Insinyur Ahyar Nasution MSI. Silakan yang ingin bertanya saya buka kesempatan di 846 3133 dan juga di SMS 0811 616 943. Pak Ahyar baru mulai acaranya, sudah ada yang bergabung ini lewat SMS ya. Ada Pak Beni di Kota Medan. Tidak sebutkan ini di kawasan mana di Kota Medan. Pak, saya warga Kota Medan dan masih gerah saja melihat pedagang yang masih memakai badan jalan untuk berjualan Pak. Ini kapan ya Pak bisa diatasi, katanya begitu? Ya oke, Pak Beni, jadi memang itu salah satu hal yang menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Medan. Masih banyak warga kita memanfaatkan badan jalan untuk berdagang, sesungguhnya ini kan meresahkan bagi orang lain. Yakinlah Pak Beni dan seluruh warga Kota Medan, itu semua akan kita tertibkan. Namun kami tidak bisa bekerja sekaligus pada satu waktu yang sama. Satu tahap lokasi ini kemudian pindah, tapi ini kami akan konsisten melakukannya dan terus menerus tidak terputus. Jadi tantangan itu yang harus kami jawab. Dan pedagang ini juga bukan pedagang PKL aja, namun sekarang ada fenomena baru, pedagang-pedagang pulsa di mobil, itu kan sudah koordinasi juga dengan Polresta, itu sudah melanggar peraturan karena dia dari pagi sampai malam, kan gitu ya. Kemudian izin usahanya juga tidak ada, jadi ini sudah sangat meresahkan. Sampai itu udah dia satu jalur parkir, kemudian banner iklannya makan lagi satu lajur, jadi habis badan jalan itu. Jadi mohon maaf kalau di periode ini kami banyak melakukan penertiban karena memang ketertiban itu yang harus kita bangun di saat ini. Baru-baru ini kita juga mendapat kabar kalau akan ada, seperti Pak Ahyar sebutkan tadi, akan ada pembersihan badan jalan bagi para penjual pulsa di mobil-mobil gitu ya Pak? Sudah mulai, Bu. Sudah mulai. Ya. Namun ya pekerjaan ini kan tidak bisa seperti mengganti onderdil mobil, begitu rusak ganti udah jadi gitu kan. Ini ya kita berhadapan dengan warga kita sendiri yang belum memiliki kesadaran yang baik tentang hal itu. Mungkin ini susah juga kan Pak, karena masyarakat juga butuh gitu kan, nggak jauh kemana-mana mencarinya begitu kan. Nah mereka mungkin memanfaatkan kesempatan seperti itu begitu kan, tapi dari sisi hukumnya mungkin ya itu tadi izinnya tidak ada begitu kan Pak. Nah ini bagaimana Pak, bisa dilegalkan nggak seperti ini? Saya rasa tidak bisa dilegalkan, kita bukan masalah hukumnya, tapi memang itu sudah meresahkan. Fungsi badan jalan adalah untuk masyarakat berlalu lintas. Jangan karena dia mau cari duit orang lain kesusahan, itu nggak betul. Cari duit silakan, kita senang semua warga kita mandiri, punya penghasilan, hidup sejahtera, dan itu adalah tujuan kita. Tapi ada tapinya, tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain. Iya betul, karena sama-sama butuh juga jalan. Oh iya semua, karena itu urat nadi. Karena jalan itu adalah urat, ibarat di badan kita. Jalan itu adalah pembuluh darah. Kalau ada yang sumbat, kita kembali lagi ya, gitu. Nah, jadi Pak Presiden, Pak Jokowi mengatakan negara tidak boleh kalah untuk kebaikan warganya. Iya, jadi akan terus dilakukan. Terus dilakukan. Negara tidak boleh kalah. Iya, baik itu dan tidak boleh takut juga ya Pak. Oh iya. Baik pendengar, silakan saya tunggu lagi kebersamaan Anda di 846 3133 dan juga di SMS 0811 616 943. Mumpung kita punya kesempatan bersama Wakil Wali Kota Medan Insinyur Ahyar Nasution MSI pagi ini di 94,3 Pro 1 RRI Medan Kanal Inspirasi. Pak Ahyar, ini ada Ibu Faridah nih. Pak, apa jabatan kepling itu bisa diturunkan ya Pak? Atau turun-temurun gitu? Karena mulai dari orang tua, kemudian anaknya dan menantunya semua menjabat kepling Pak. Mohon penjelasan. Tapi sayangnya tidak disebutkan di daerah mana ini Pak. Oh gini Bu, sesungguhnya semua warga negara itu memiliki hak dan kesempatan yang sama. Jadi kita tidak, ini bukan dalam artian sebuah tirani ataupun sebuah apa. Karena prinsipnya semua warga negara memiliki
hak dan kesempatan yang sama itu. Kalau memang punya potensi kan tidak mungkin kita larang kan, karena banyak juga di dunia ini bapaknya presiden, anaknya presiden juga kan. Kalau dengan melalui proses yang benar, kenapa tidak kan gitu? Jadi kemungkinan itu ada, Ya, bisa, begitu bisa, ya, Pak? bisa. Karena masa kan karena bapaknya Kepling, anaknya nggak mau jadi Kepling, itu melanggar hak orang juga kan gitu kan? Ya, tapi tentu saja jalurnya benar. Oh iya, ada aturan-aturannya gitu. Nah, itu dia penjelasannya untuk Ibu Farida ya, Bu ya. Terima kasih, dan untuk pendengar lainnya silakan saya tunggu kembali nih di 8463133 atau di SMS 0811 616 943. Pak Hayar, ini karena kita bisa didengarkan dari mana saja Pak, di seluruh dunia juga bahkan bisa didengar. Ini ada Bunda Kartini, pendengar setianya Pro 1 yang sekarang sedang ada di Siantar katanya. Senang bisa mendengar langsung suara Pak Hayar di Pro 1 RRI pagi ini. Katanya begini Pak, semoga Pak Hayar bisa menertibkan situasi Kota Medan yang sekarang ini dirasa tidak aman oleh warga Medan. Katanya begitu Pak Hayar. Ya, Insya Allah saat ini kita membangun koordinasi dengan semua elemen masyarakat, dengan aparatur keamanan kita bangun koordinasi, dan kita punya semangat dan tekad yang sama menciptakan keamanan dan ketertiban warga. Karena apa? Rasa aman dan nyaman itulah salah satu unsur kebahagiaan dan kesejahteraan. Kalau rasa aman dan nyaman, banyak pun uang kita tak termanfaatkan uang itu kan Bu. Jadi memang salah satu unsur kriteria disebut bahagia dan nyaman sejahtera itu kalau ada rasa aman dan nyaman di dalam setiap keluarga, dan itu yang akan kita laksanakan, kita perjuangkan bersama-sama, dan kita minta juga semua kepada warga kalau memang ada tindakan kriminal di setiap tempatnya, kalau bisa dilawan. Kalau tidak bisa dilawan, segera hubungi aparatur keamanan. Jangan ada tindakan kriminal itu disimpan, didiamkan. Kalau ada tindakan kriminal kita diamkan, kita simpan, maka ini akan berkembang kepada tempat yang lain. Jadi kami berharap kerjasama dari semua warga, karena kalaupun rasa keamanan itu kita punya aparatur tapi kan terbatas. Makanya perlawanan pertama itu dari masyarakat itu awal, tapi bukan dalam artian masyarakat itu menjadi korban, bukan. Melawan itu misalnya ada perampokan, ya warga di sekitar yang melihat ada perampokan itu bersama-sama membantu korban